selama-lamanya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita selalu bagi kita. Selamat berjumpa kembali di renungan harian hari ini, Jumat 17 Maret 2023, yang mengambil judul Latihlah Dirimu Beribadah. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita merendahkan diri dan berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 yang berbunyi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayotik do gunani papusihod dagi alai saluhuddo hasea hadaudatoni ay hanguluan nuaing ang sugot di bagabagahon. Saudara kekasih, salah satu cara menjaga tubuh kita tetap bugar adalah dengan berolahraga. Namun manfaatnya hanya dirasakan selama hidup di dunia ini. Alkitab menyebutkan ada latihan badani dan ada latihan beribadah. Ibadah bukanlah sekedar kegiatan rutin dan formal keagamaan. Ibadah mempunyai arti dan dampak yang besar bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada Timotius bahwa ibadah semestinya dibangun dengan dasar firman Tuhan, sehingga setiap orang beribadah mengalami pertumbuhan dan pertambahan dalam pengetahuan dan pemahaman iman, serta semakin menghayati iman kepada Yesus Kristus. Lalu ibadah, setiap pribadi yang percaya menjadi semakin dewasa dan teguh dalam hidup percayanya. Ibadah harus dibangun dengan benar, sehingga melalui ibadah setiap pribadi semakin menghayati imannya dalam Kristus Yesus, dan bersamaan dengan itu ibadah yang benar melahirkan perubahan dalam hidup orang percaya serta membentuk karakter baru di dalam Kristus. Ibadah yang dilakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh akan mengarahkan orang percaya untuk fokus memberitakan Injil Tuhan kepada siapa saja. Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius agar latihlah dirimu beribadah. Kata latih berasal dari kata kumnazo. Dari kata inilah muncul kata gym digunakan. Kata ini memiliki kesamaan arti dengan kedisiplinan yang dimiliki seorang atlet. Itu berarti seorang anak Tuhan haruslah memiliki disiplin rohani yang baik. Ia harus melakukan hal-hal yang mendukung pertumbuhan rohaninya, tetapi harus membuang hal-hal yang bisa menghalangi pertumbuhan imannya. Berdasarkan konteks ayat ini, maka kita melihat bahwa kita harus terdiri dalam soal-soal iman kita dan dalam ajaran nasihat yang telah kamu ikuti selama ini. Ini berarti kita harus memiliki komitmen untuk mempelajari firman Tuhan dengan baik. Paulus juga mengingatkan
bahwa disiplin ini akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beberapa manfaat melatih diri kita beribadah, berguna dalam segala hal. Seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Sukacita akan terpancar dari hatinya. Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah akan menguatkan iman, bahkan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Intinya, tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Justru berkatnya sangat luar biasa, mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah, kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya, baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam kehidupan sekarang, kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan hidup. Dalam kehidupan yang akan datang, kita menerima janji keselamatan, yakni tempat di sorga sudah Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Jika latihan badani membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Jangan bermalas-malasan. Giatlah dalam beribadah dan alami janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Setiap manusia dalam hidupnya mempunyai dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kedua kebutuhan ini harus terpenuhi walaupun tidak sama nilai kepentingannya. Sebagai manusia, pada umumnya kita lebih sering mengutamakan kepentingan jasmani dibandingkan kebutuhan rohani kita. Padahal kita tahu jasmani kita tidak pernah bisa mengatasi banyak hal seperti pencobaan, penderitaan, dan persoalan hidup. Karena itu, yang harus lebih kita perhatikan adalah pembangunan manusia rohani kita dengan cara yang memiliki dan membangun iman percaya kita kepada Kristus. Sebab imanlah benteng pertahanan kita yang membuat kita mampu bertahan melawan segala permasalahan jasmani seperti sakit, luka fisik, kesulitan ekonomi, dan lain-lainnya. Dalam iman, kita dapat mengerti dan menerima apa yang maksud Tuhan, hal apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Dan dengan iman, kita dapat membangun hubungan intim kita dengan Allah melalui ibadah, sehingga kita tahu rancangan Tuhan yang penuh damai dan sejahtera bagi kita. Dalam iman, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita menerima keselamatan dan hidup kekal dan mengasihi Tuhan serta melayani dan mengasihi sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan, pujaan kami, harapan kami, junjungan kami. Oleh karena itu, berdiamlah dalam diri kami, agar kami mampu menunjukkan iman setia kami hanya kepada Tuhan. Dengan imanlah kami Tuhan dapat percaya, percayai, dan bergerak dalam kehidupan ini. Oleh karena itu,
Jadikan kami orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia sebagai alat-Mu, setia sebagai pengikut-Mu yang sejati. Bersama Tuhan, kami dapat melakukan segalanya. Jadikan kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya, yang mempercayakan diri, dan bersama Tuhan kami lakukan yang terbaik. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether